Bismillah. Nah, oke, bisa ya. Itu udah terputus ini. Coba tuh. Salam, enjoy. Oke teman-teman, hari ini mau review, mau coba circle cutter ya. Ini ukuran, ini berat ya, berat. Ini ukuran 4 cm ya, ukuran 4 cm minimnya, maksimalnya bisa sesuai kelebaran ini. Oke, saya mau coba. Oke, ini dia barangnya. Ini diameternya, diameter lingkaran nih berapa ini? 3,8 ini. Nih, 3,8 mili. 3,8 mili. Jadi minimnya bisa di 3,8 mili. Nanti kalau ingin lebih lebar, lebih diameternya lebih besar, jadi mengikuti ini. Kalau ini maksimalnya bisa kisaran aja ya, sesuai baut ini, bisa anggaplah 80 tambah 80 bisa 160 mili, berarti setara 16 cm. 16 cm, oke. Jadi isinya saya pakai cutter ini ya. Oke. Jadi isiannya saya pakai cutter ini. Oke, ini baru ya, cutter baru. Oke. Kemudian kita potong-potong. Nah, ini kan udah ada jalurnya, jadi gampang ya. Oke, sip. Oke, nah, ini udah kelihatan kan ya, udah ada garis-garisnya, ada garis-garisnya. Ini bisa dipotong satu garis atau 2 garis, tergantung kebutuhannya. Saya buat 2 garis saja, 2 garis ini. Berarti ini jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 pisau. Oke, coba saya potong dulu. Bismillah. Semoga sesuai harapan. Oh, sorry. Biasanya langsung. Satu. Wah, 3 garis. 2 garis. 2 garis. 2 garis. 2 garis. Nah, ini nggak bisa, ini 1 garis ke ngepressen. Jadi ini ada yang 3 garis, kelihatan ya. Wah, ada yang 3 garis, ada yang 2 garis. Mana tadi? 2 garis. Yang rekomendasi yang 2 garis ini. Nah, oke, saya mau buat yang 2 garis saja. 3 garis juga bisa, cuman lebih gampang ini masangnya. Oke, sekarang tinggal pasang aja. Nah, ini tinggal saya mau buat ukuran yang paling dasar ya. Kendori dulu, lepas. Kemudian kendori semua, langsung ring. Oke, sabar. Nah, langsung ring. Jadi seperti ini. Slap. Nah. Oke, seperti ini. Kemudian ini masukkan ini. Masukkan. Kalau ini terlalu rapat, ini nggak bisa muter. Kendori sedikit, tish. Nah, bisa muter ya. Kemudian pasang.
hadapnya bebas, hadap gini boleh, hadap seperti ini boleh. Yang penting harus fungsinya ini harus nyilet ya, kondisinya harus nyilet. Oke, saya pasang dulu. Ini pakai kunci 10 ya harusnya. Ini kunci, oh ini kunci 10 ini. Saya gak ada kunci, pakai tang. Oke. Oh ini gangguannya. Oke, ini udah ini. Oke, ini sudah terpasang ya. Nah, seperti ini hadapnya. Nah, kalau hadap seperti ini berarti muternya ke kanan ya. Nah, ke arah dia nyilet ya, ke sini. Tapi kalau misalkan nanti masangnya hadapnya ke sini, nah ke sini misalkan gini. Nah, misalkan hadapnya seperti ini berarti nyiletnya ke sini. Kalau seperti yang saya pasang, nyiletnya ke sini. Ya. Oke. Bebas pemasangannya, cari nyamannya. Intinya seperti ini. Intinya seperti ini. Nah, ibarat kata ini kertas ya, ini kertas. Atau medan yang mau kita buat lingkaran. Nah, pemasangan silet ini, pemasangan pisau ini harus doyong seperti ini. Nah, doyong. Kan kalau orang nyilet kan gini kan. Jangan gini. Wah, jangan gini. Kalau orang nyilet terlalu lancip gini, siku 90 derajat. Nah, kayak gini siku 90 derajat. Itu nanti susah putusnya kertasnya. Tapi kalau lancip gini, nah sudut lancip gini, nah itu enak nyayatnya. Oke, paham ya? Coba kita cek. Ini saya naruhnya modelnya gimana. Ini datar ya. Loh, sama ya. Nah, ini kelihatan kan? Nah, oke, sama. Ya, itu. Loh, sama kan posisi nyayatnya ya. Waduh, lepas rek. Gitu ya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Oke, jangan gini, tapi gini. Oke ya, paham ya. Oke, sekarang saya mau coba ke kertas langsung. Oke, sudah saya bersihkan semua. Ingat ya, naruhnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, hadap depan gini ya. Nah, naruhnya harus, nah sini ya. Posisi dia nyilet, jangan terlalu gini naruhnya. Nah, jangan. Kalau gini nanti susah putus gini. Oke? Kalau sebelah kanan naruhnya, jadi dia muternya ke kiri, ke kanan. Kalau naruhnya sebelah kiri, dia muternya ke kiri. Paham ya? Langsung aja. Saya mau ambil ini. Ini stiker ya. Nah, ini stiker. Stiker bontang. Stiker kertas bontang. Oke. Jadi kalau menggunakan circle cutter ini, kalau hasil bagus tergantung yang megang ya. Jadi kalau dia megangnya pas titiknya, pasti hasilnya bagus. Tapi kalau megangnya breset sedikit, ya hasilnya pasti breset sedikit. Oke. Ini saya gunakan diameter yang paling maksimal. Jadi minimalnya di sini. Diameter minimalnya yang di besi ini ya. Oke, saya mau coba. Nah, seperti ini. Jadi ini nah ini kalau untuk pemula ini ditaruh dulu. Soalnya ini masih baru ya, masih baru bubutan. Jadi dia walaupun halus dipegang, tapi yang namanya besi ya, pasti masih agak-agak rapat. Presisi nih ya. Oke. Jadi cara gunanya seperti ini. Nah, tempelkan. Ini paskan bidang yang mau di cutter. Oke. Kalau sudah pas, tahan ini, ngeblur. Ntar saya dekatkan. Tahan ininya, kemudian diputar sesuai arah yang tadi kita mau. 1. Oke. Pindah sebelah. 2. Oke. Jadi di sini saya nggak pakai ukuran ya. Saya nggak pakai ukuran.
Soalnya ini saya cuma buat contoh aja. 2, 3. Oke, cukup. Nah, coba kita cek. Tuh, udah terputus kan? Ya. Ini minimalnya ada di, coba ukuran berapa? Di ukuran 38. Sesuai, ya 38. Oke. 38 sesuai ukuran tadi. Karena siletnya press ya. Nah. Oke. Coba. Oke, saya coba. Ya. Coba dibalik. Oke, saya coba balik ya. Coba balik. Jadi kalau udah ada ukurannya kita paskan. Kalau bisa kerjanya di meja yang lebih tinggi, jadi biar gak bungkuk ya. Oke, coba saya agak lebih cepat ya. Woi. Oh, saya kebalik. Ya, saya barusan kebalik muternya. Dia nggak nyayat. Saya kebalik muternya. Oke. Harusnya kan seperti ini. Nah, saya barusan muternya seperti ini. Dia nggak nyayat. Ini hasilnya. Paham ya? Oke. Bismillah. Seret. 1. Untuk lubang langsung. Gimana tadi hadapnya? Lupa. 2. Oh iya benar. 3. Oke. Terus ya. Jadi untuk hasil bagus atau tidaknya tergantung saat meletakkan posisi siletnya ya. Jadi ini manual, bukan pakai cutting ya. Kalau cutting pasti bagus. Ada sensor di pinggir-pinggirnya ini kertas. Oke. Sekarang saya mau coba ukuran up atasnya ini. Jadi tinggal diganjel-ganjel aja ya teman-teman ya. Tinggal diganjel-ganjel aja sesuai keinginan kita. Oke. Saya mau paskan pisaunya. Sudah disetel. Oke, sudah saya setel siletnya. Yang tadi ya. Sudah saya setel siletnya di posisi sekian. Nah, ini nggak tahu ini berapa mili nanti ya, berapa senti jadinya ya. Karena saya nggak ukur. Oke. Saya mau coba lagi. Ini saya menggunakan silet yang tadi sama. Cuman hadapnya ini, oh ya saya samakan tadi hadapnya ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, posisi yang bagus harus nah seperti ini. Oke teman-teman ya. Nah posisinya harus seperti lancip, sudut lancip silet ya. Sudut lancip, saya kasih tahu lagi, sudut lancip silet. Karena kalau nanti masangnya seperti ini, hamas ini pasti tidak bisa gores, harus gini. Oke? Oke, sekarang saya mau coba lagi. Putarnya ini ke kanan. Oke, ke kanan. Oke. Di bawah sini ya. Tes ke kanan. Nah, kalau bisa saat nyilet kertas ini tidak boleh gerak ya. Ini udah putus ini. Tidak boleh gerak ya. Tadi gerak. Oke, saya tahan pakai kaki. Oke, ulang lagi. Satu. Dua. Oke, kurang satu lagi. Biar 3 genap. Gak boleh gerak ya teman-teman ya. Jadi benar-benar harus pas semua. Ois 3. Oke. Putus 3 udah. 1, 2, 3. Dan ini diameternya beda sama yang tadi ya. Ini yang tadi. Nah ini yang tadi. Berapa yang sekarang? 5 mili, 50 mili. Nggak sampai ya? 5 cm nggak sampai. 4,9 ini. 4,9 mili. Oke. Jadi kalau pingin ke 5 mili, ya tinggal
tambah reng aja satu di sini. Oke, jelas ya. Nah, jadi di sini menunjukkan posisi 4,9 ya, kurang 1 mili. Berarti dikasih reng lagi satu biar ini bisa di sini posisinya. Jadi pisau ini ada di belakangnya. Jadi manual ya. Jadi teman-teman nanti kalau pengen ukurannya sesuai, jadi ya atur-atur sendiri manual ini. Oke. Sekarang saya coba ukuran yang lebih lebih. Oke, saya buat maksimalnya inilah, maksimalnya ini. Biar langsung aja ya teman ya. Jadi kalau pengen sebesar apapun ukurannya ya bisa. Tergantung panjang baut ini. Cuman biasanya kalau ukurannya lebih mendekati ini, kita megang ininya enak. Tapi kalau terlalu jauh, misalkan ini dikasih ukuran 40 cm segini misalkan, bisa aja. Cuma kan megangnya ini agak susah ya teman-teman ya. Kecuali papannya ini menggunakan besi magnet. Jadi ini kan besi, bisa dia bener-bener nempel, cetek. Nah, kalau ini udah nempel, gerak-gerak gini gak bisa, enak kita tinggal putar ini aja. Tapi harus pakai papan besi ya, magnet, yang kiranya ini bisa lengket. Oke, sebentar saya mau setting di yang ini. Oke, ini sudah ya. Nah, ini sudah saya taruh di paling ujung. Ini agak susah, tapi coba aja. Ukuran paling maksimalnya ada di berapa senti ini saya juga gak tahu. Tadi 3 tadi mana, nah ini. Yang 3 tadi nyoba. Sekarang yang di diameter paling besar di sini ya, di ini ya. Oke. Nah, di sini. Oke, saya cek kertas dulu. Nah, cukup ya. Coba dari sini. Ini. Oh, nggak kena thread. Nah, ini masih kena area kertas semua. Oke, saya mau coba. Jadi untuk teman-teman ini harus posisi diam ya. Ini harus posisi diam. Coba misalkan diameternya ini lebih besar, diameter besinya lebih besar, otomatis lebih enak. Kan lebih mendekati kan ya. Karena ini kecil tapi dipaksa untuk yang besar, tetap bisa. Cuma kita mau lihat maksimal atau enggaknya. Oke, bismillah. Nah, oke, bisa ya. Itu udah terputus ini. Coba tuh. Nah, ini udah terputus ini. Ini diameter berapa ini? Wah, lebih 150 lebih loh. Ini skekmatnya, jangka sorongnya ini 150 ya, kurang ya. 160 kayaknya. Oke. Jadi bisa. Cuman ini agak susah ya. Mungkin kalau udah dibuat terus, lama-lama mungkin ringan ya. Oke, saya coba yang baliknya. Nah, ini ya. Coba saya ukur dulu. Nah, di sini nggak kena. Sana aman. Sini aman. Oke, sekarang saya mau coba cutter. Oke, tahan, tekan. Kertas tahan pakai kaki saya. Nggak boleh gerak. Kemudian putar pelan-pelan. Seret. Oke, udah putus ini. Ya udah putus ya. Oke, jadi itu teman-teman, demonstrasi, tes, review, apalagi trial untuk alat ini ya. Oke, ini berat nih, lumayan. Besinya, asnya bagus, mungkin berat. Jadi itu teman-teman ya. Nah, ini. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Oke, jadi itu teman-teman, percobaan alatnya ini ya. Circle cutternya. Jadi seperti itu caranya masang siletnya, terus kemudian mendapatkan siletnya. Jadi kalau silet macam-macam ya, teman-teman bisa pakai silet apa aja.
Kalau bisa itu coba pakai silet Tatra itu yang tipis, coba pakai itu mungkin lebih tingkat tajamnya mungkin lebih tajam mungkin. Cuman saya belum pernah coba. Saya biasanya pakai ini. Pakai yang ukuran kecil aja. Kalau yang ukuran besar juga bisa, cuman lebih enak pas waktu pengancingannya ini enakan ukuran kecil ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa. Nah, kalau untuk alat ini, ini ada ya di video saya sebelumnya, cara buatnya ya. Cara buatnya cukup mudah. Tinggal buat ring, kemudian dikasih drat. Ini ada dratnya kan? Ada dratnya. Atau ini dan ini, pen ini. Supaya ketika masuk ini. Nah, kemudian ini jangan kasih terlalu rapat ya. Kasih sepiling kocak. Jangan dibuat bener-bener presisi. Karena kalau presisi nanti saat ininya tuh susah, agak lengket. Jadi mending dibuat kocak tapi dikit. Ini lihat ada spellingnya ini dikit. Ya. Spellingnya dikit aja. Ini udah ada spellingnya aja nih, kadang kalau ngater itu masih susah ya teman-teman. Masih agak berat dikit. Tapi nanti kalau dibuat terus lama-lama makin ringan. Oke, jadi itu teman-teman. Ini ya untuk alatnya, teman-teman bisa pesan di daerahnya teman-teman masing-masing. Banyak tukang bubut atau pesan di saya juga bisa. Tapi ya kalau saya bisa cepet-cepet, kalau agak lama ya mungkin lama karena bubutnya ini yang agak antri. Oke gitu ya. Terima kasih, semoga video singkat ini bermanfaat. Support terus channelnya Mas Boy. Oke. Ya. Hasilnya. Stiker ini. Bontang. Tapi second. Ya, stiker yang bontang 2. Oke. Jadi itu support terus channelnya Mas Boy. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Bye bye. Assalamualaikum.